Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ingin sharing analisa mengenai konfirmasi entry ya. Mohon maaf kemarin saya nggak bikin video konfirmasi entry karena kemarin sedang sakit ya, nggak enak badan. Baru perubahan musim dari musim kemarau ke hujan, jadi gampang sakit. Oke, di sini kita lihat saya punya entry tipe 2 untuk SMC. Yang sini entry tipe 1, yang ke kanan entry tipe 2. Oke. Ini saya ada untuk POI saya punya 4 POI yang sering saya gunakan. POI daily konfirmasinya saya cari di M30. Untuk POI H4 saya mencari konfirmasinya itu di M15. Untuk POI H1 saya mencari konfirmasi di M5, dan untuk POI M15 saya mencari konfirmasi di M1. Ini POI higher time frame ya, yang sebelah kiri ya. Yang kanan ini untuk konfirmasinya, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini higher time frame POI ya. Nah, ini entry tipe 1. Nah, ini untuk yang entry tipe 1 ini ketika harga sampai di demand, misalkan ini trennya bullish seperti ini ya. Misalnya ini bullish seperti ini misalnya. Misal ini di demand seperti inilah, oke. Di demand. Nah, kita berusaha untuk mencari konfirmasi di zona ini, oke. Nah, ini adalah contoh konfirmasinya ya. Misalkan ini kita anggap aja ini daily lah ya, atau H4. Nah, ini kita anggap M30 atau M15. Nah, ketika harga sampai di POI demand daily atau H4, nah kita di sini kalau teman-teman analisa dengan SMC, mungkin teman-teman berpikir ini tuh hanya pullback ya, hanya pullback atau inducement. Nah, tapi karena harga menyentuh tab demand, ini sudah valid menjadi change of character, oke. Yang ini sudah valid, kecuali kalau misalnya dia nggak sampai higher time frame POI, oke. Nah, ini sudah valid change of character. Kemudian dia naik menciptakan pullback di sini. Nah, ini pullback, ini inducement. Nah, kita tuh entry biasanya di bawah inducementnya ya. Di sini di bawah inducement di sini, oke. Nah, ini contoh entry tipe 1. Nanti kita sharing contohnya ya. Duh. Sorry. Mana tadi? Untuk entry tipe yang kedua di sini kita lihat yang sebelah kanan. Nah, ini ya. Ini yang kedua. Ini higher time frame POI. Nah, tapi ini nggak sampai ke POI ya, nggak sampai ke POI, nggak sampai turun ke POI. Jadi untuk analisanya itu kita harus menggunakan secara mekanikal ya. Di sini kita lihat, kalau tadi yang di sebelah tadi ini sudah valid choke di sini. Kalau dia sampai ke seperti ini sudah valid choke, tapi karena dia nggak sampai di POI, jadi kita nggak nganggap ini choke, ini inducement, oke. Ini low valid, ini high valid, di break jadi boss, ini di break jadi chop. Nah, kita buy di bawah inducement. Nah, ini inducementnya seperti ini. Dua perbedaan ya, jadi harus detail. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Di sini kita lihat di bukan di sini. Kemarin tuh saya trading di Euro NZD. Waktu itu saya profit di Euro NZD menggunakan entry tipe 1. Sebentar, mana ya polanya? Sebentar saya cari dulu. Sebentar. Nah, di sini nih polanya nih. Ini adalah higher time frame POI daily ya. Dia sampai di POI daily, higher time frame POI daily. Oke. Nah, kemudian gimana? Sini kita zoom biar lebih jelas. Pullback terakhir di sini, yang di sini ya. Ini di break. Nah, ini sudah valid choke ya. Nah, kemudian kita lihat nih, mana di sini inducementnya. Pullbacknya 1, ini pullback. Ini bukan pullback ya. Ini pullback nih. Sebentar. Ini high, ini pullback. Ini juga pullback. Oh ya.
Berarti bisa dikatakan ini inducement lah ya. Pokoknya kita tuh buy di bawah liquidity ya, di bawah liquidity. Nah ini yang paling bawah berarti disebut dengan engineering liquidity. Nah pokoknya kita buy di bawah liquidity. Di sini ada fair value gap, di sini ada fair value gap, satu, ada dua fair value gap. Oke. Nah zone buy kita tuh di sini, di bawah liquidity. Oke, waktu itu saya buy target terdekat di sini. Nah, sini sekarang kita lihat dia naik jauh banget ya. Ini target M30-nya, di sini target daily-nya. Buy side liquidity. Nah, ini contoh konfirmasi ya. Kalau teman-teman mau trading dengan pola ini, usahakan menggunakan akun demo ya untuk mengujinya, jangan langsung akun real. Nah, sekarang kita cari contoh lain. Waktu itu ada setup di Euro USD. Oanda, kita pakai Oanda. Fine. Oke, di sini kita lihat. Waktu itu ini kita zoom ya, kita cek secara mekanikal ya. Ini dia nggak sampai di POI daily ya. Kalau kita cek di sebelah kiri, di sini kita lihat. Sebentar, jangan terkecoh. Saya hapus semua dulu ya. Boom. Oke. Di sini kita lihat dari sini. Ini adalah pullback. Oke, pullback diambil, valid. Ini adalah chok. Bang, itu kok kenapa bang kok disebut chok? Padahal kan breaknya nggak body. Ya ini kan low valid ya. Low valid ini ketika dia diambil. Ini pengecualian ya. Ketika dia diambil, ini liquidity sweep. Nah, liquidity sweep yang penting dia ngambil low valid ya. Nah, ini dia ngebreak high valid. Nah, ini sudah valid chok ya. Ini high valid. Kenapa ini high valid? Karena dia ngambil inducement di sini. Ngebreak ini apa namanya, low valid. Nah, ini inducement. Ini zone buy pertama di sini di shadow, unmitigate shadow, zone buy pertamanya. Unmitigate shadow. Dia naik bentuk boss di sini. Nah, ini entry yang kedua di sini. Saya kemarin nggak entry di dua ini ya, saya entry yang ketiga. Di mana yang ketiga ntar kita jelasin. Ini fair value gap, ini fair value gap. Ini entry yang ketiga di sini. Saya kemarin entry di sebelahnya ya. Ini contoh setup yang sering saya gunakan, tapi jarang ya kayak gini nih. Ini cantik menurut saya. Nah, saya tuh kemarin buy-nya itu bukan di situ tapi di sini. Di sini nih. Nah, di sini saya kemarin ini fair value gap. Kenapa saya buy di situ? Karena ini chok, karena ini bos lagi ya. Tren itu udah apa namanya? Dalam pergerakan order flow bullish ya trennya itu. Nah, ini saya kemarin buy-nya di sini. Dapat lumayan. Sangat-sangat lumayan. Target terdekat di sini. Karena itu buy side liquidity. Target terjauhnya karena ketika terjadi bos. Oke, seperti ini. Lihat gold. Ini order flow untuk Euro USD. Nah, ini contoh-contoh setup ya. Kalau yang tadi kan yang pertama itu entry-nya harusnya di sini ya, di sini. Karena ini setelah chok kita entry di sini. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah entry untuk continuation-nya ya, sebelah kanan ini. Yang ini 1 sama ini 2. Entry continuation setelah terjadi bos. Oke. 2 kali aja ya, jangan terlalu sering karena takutnya kayak di break lagi. Sama kayak gini di break. Tapi naik lagi. Oke. Itu aja ya guys ya penjelasan hari ini mengenai konfirmasi entry, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.